Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seneng Tani, di saat petani-petani lain masih berkecimpung dengan kendala virus kuning, kendala keriting, dan kendala-kendala lain yang terjadi pada tanaman cabainya di musim yang sangat ekstrim ini, tidak dengan petani ini. Petani ini berhasil membudidayakan tanaman cabainya hingga pertumbuhannya bagus, kemudian hasil buahnya juga sangat maksimal seperti ini. Apa aja sih rahasianya? Nanti kita akan tanya-tanya langsung kepada petaninya. Jadi untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Seneng Tani, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Gimana nih kabar harga cabai di daerah sahabat Seneng Tani semua? Alhamdulillah akhir-akhir ini ada kabar baik, harga cabai lagi anget-angetnya, dan ini bisa menjadi poin plus untuk para petani yang berhasil panen dengan hasil yang memuaskan. Seperti apa yang dialami oleh Pak Lukman, pemilik lahan ini. Kalau sahabat Seneng Tani perhatikan, bisa dilihat pembentukan bunga di lahan ini memang sangat bagus. Bisa dilihat dari bawah, ini tunas air. Dari bagian bawah tunas air ini sudah banyak sekali buahnya, dan ini sampai atas buahnya jadi semua, nyantel semua. Dan bahkan setelah saya tanya-tanya tadi, ternyata di sekitar 40 hari pemetikan ini sudah balik modal dan sudah bisa untuk menutup, dan sudah ada lebihnya juga, dan sudah bisa untuk biaya operasional lahan yang lain. Jadi yuk kita belajar bareng di lahan ini bagaimana cara beliau untuk mendapatkan tanamannya seperti ini dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan seperti ini. Jadi langsung saja kita akan masuk ke sesi wawancara. Oke, sahabat Seneng Tani, sekarang saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa lahan ini memang sangat luar biasa jika dibanding dengan lahan lain di sekitar sini yang sebagian besar ini sudah gagal karena virus kuning, tapi di sini tetap aman-aman saja. Jadi kita akan langsung tanya-tanya kepada ahlinya. Sebelumnya, Bapak mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat di Desa Sedayu, lahan di Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun. Jadi Pak Lukman ini rumahnya di Muntilan tapi lahannya di Dukun ya. Dan ini Pak, kalau saya lihat-lihat mungkin dari kejauhan ini sudah terlihat tanamannya kok bagus banget, kemudian buahnya juga banyak banget. Nah, dari kendala yang sebagian besar petani alami saat ini kan virus kuning ya Pak. Dan menurut saya sendiri lahan ini memang cukup berhasil untuk pembentukan buahnya. Nah, menurut Bapak sendiri kunci keberhasilan dari budidaya tanaman cabai ini apa aja nih Pak? Kalau untuk kuncinya itu dari atas ya Mbak ya. Tapi kalau untuk usaha ya kita mengusahakan misalnya di sini daerah endemik yang virus kuning, kita nanamnya jangan yang tipenya yang bisa mudah terkena virus kuning. Walaupun saya juga nanam, jadi lahan ini kan saya tanam yang lahan 2/5-nya yang tahan virus, yang 3/5-nya saya yang tidak tahan virus yang tipe buah ke atas. Dan itu buat untuk membandingkan bagaimana nanti hasil produktivitasnya dari kedua tanaman ini yang memang beda karakternya, yang satu tahan virus, yang satu tidak tahan virus. Ternyata dari 2/5 yang tahan virus itu hasilnya lebih banyak ya secara tonase, dan secara nominal rupiah juga lebih banyak yang tahan virus kalau di daerah sini loh, di daerah kami. Itu bisa dibuktikan ini dari yang absolut ini 2 begi kemarin satu petikan itu saya habiskan itu dapat 60 kilo. Dan yang tipe buah ke atas itu ada 3 begi itu malahan itu lebih banyak itu cuma dapat 27 kilo. Kan tidak ada separuhnya. Kendalanya karena terserang virus kuning. Jadi menurut Pak Lukman, salah satu kuncinya itu adalah pemilihan varietas yang tepat gitu Pak. Kalau di sini jumlah tanamannya itu yang tahan virus ini lebih sedikit, tapi hasilnya lebih banyak dibanding dengan yang tidak tahan virus tapi jumlah tanamannya lebih banyak gitu Mbak. Jadi bisa menutup, walaupun harga jual dari tipe yang
tegak dengan tipe yang merunduk memang lebih tinggi yang tipe tegak. Ya. Tapi kalau tonasenya lebih tinggi tetap bisa menutup gitu ya Pak? Iya, bukan cuma karena tonase ya. Iya. Jadi itu jarak petikannya juga bisa 2-3 hari. Kalau yang buah ke atas kan kita 4-5 hari. Dengan tonase seperti itu pun yang Tavi itu mungkin bisa berlipat-lipat hasilnya, bisa 3 kali lipat kalau misalnya dihitung misalnya ya per 10 hari itu bisa 3 kali lipat hasilnya dari yang tidak tahan virus. Tapi mungkin di daerah lain yang mungkin virus kuningnya belum begitu sangat endemik, nah, mungkin kalau untuk tipe ke atas bisa mungkin lebih unggul. Kan daerah-daerah tertentu, kalau di daerah sini memang kebanyakan sekarang sudah berpindah ke tipe yang Tavi karena memang angkat tangan sama virus kuning. Iya. Jadi disesuaikan juga dengan kondisi daerahnya sendiri. Iya. Nah, kalau berbicara mengenai varietas ini kan tadi belum dijelaskan ya Pak, menanam varietas apa. Kalau ini varietasnya apa Pak? Absolut 69 ya. Kalau yang untuk tipe ke atas itu kebetulan saya menanam tipe kaliber. Nah, menurut Bapak yang tipe absolut ini kelebihannya apa Pak? Kalau dulu kan sebelumnya saya juga sudah pernah mengambil video di lahan yang dulu itu juga absolut. Nah, sekarang sudah selisih 1 tahun tapi kok masih memilih untuk menanam absolut ini, kenapa Pak? Karena absolut buahnya. Jadi kebanyakan ini dari cabang pertama sampai cabang terakhir itu ada buahnya semuanya. Jadi nyandel semuanya. Kebanyakan yang nanam absolut ada yang berkeluh kesah kok nggak nyandel bunganya. Ternyata setelah saya tanya itu perawatan untuk masa generatifnya salah kaprah. Jadi kan banyak petani yang misalnya yang senior-senior dulu kan malah belum tahu itu bedanya masa vegetatif dan generatif. Jadi pupuknya sama dari bawah, dari awal sampai akhir itu pupuknya cuma itu. Kan akhirnya cuma yang tumbuh itu batang sama daunnya. Akhirnya bunganya itu tidak jadi buah gitu. Kendalanya kan banyak kan seperti itu. Jadi kalau sudah tahu perawatannya ya ini buahnya bisa nyandal semuanya dan ternyata hasilnya itu luar biasa. Jadi menurut Pak Lukman karena memang sudah sering ya Pak nanam absolut, jadi buahnya memang sangat banyak dan nyantel juga ya Pak dari bawah sampai atas itu. Kemudian tadi berbicara mengenai perawatan karena mungkin beberapa petani ada juga nih yang nanam absolut tapi kok hasilnya nggak sebagus ini. Nah, kalau Bapak sendiri untuk perawatannya sendiri itu bagaimana Pak? Untuk perawatan untuk tipe Tavi itu pertama itu yang pokok itu ada di bagian dasarnya. Jadi pupuk dasarnya aja yang untuk ketahanan dari semua penyakit. Jadi misalnya kita salah penggunaan pupuk dasar itu bisa menyebabkan kalau ada petek atau apa sulit disembuhkan. Kalau busuk batang juga bareng-bareng semuanya. Kalau misalnya dasarnya sudah bagus, misalnya ada penyakit, ya ada, tapi mudah diatasi gitu loh. Itu bedanya itu. Terus untuk penggunaan pupuk itu nggak usah begitu maksimal kalau untuk tipe Tavi. Beda dengan tipe buah ke atas itu yang terlalu manja, jadi pupuknya itu harus terus-menerus, kocor terus-terusan setiap 10 hari sekali. Kalau ini saya masa vegetatifnya cuma 1 kali kocor, untuk generatifnya baru 1 kali kocor. Terus kocoran yang terakhir itu ini baru saya rencanakan kapan nih. Jadi sebelumnya kuncinya adalah di pupuk dasarnya. Nah, kalau pupuk dasarnya ini pakai apa Pak? Saya pakai ini pupuk organik yang sudah berbentuk granul. Kalau dulu ada produk petroorganik, tapi saya menggunakan Java Green yang pupuknya itu ya mungkin itu organik ya dari kotoran hewan juga bisa, tapi sudah tercampur kapur, udah ada kandungan-kandungan lainnya. Jadi itu untuk menyeterilkan lahan. Kalau kita menggunakan pupuk kandangan banyak yang walaupun sudah jadi tapi itu jadi sarangnya penyakit karena kadang belum begitu steril. Walaupun steril nanti juga kemasukan penyakit. Itu dasarnya ada di situ. Terus kalau untuk penggunaan lainnya saya tambahnya itu kemarin Vertipos sama Dolomit. Itu aja. Terus lubang tanamnya saya kasih sebelum ini kan lahan bekas ya, jadi bekas cabai juga. Jadi ini lubang tanamnya saya kasih kompos. Saya lubangin, saya kasih kompos 1 genggam, terus baru nanti saya tanamin. Untuk lahan 3 petak ya ini Pak? Kalau petaknya ada 4 tapi yang 3 kecil-kecil. Iya. Kira-kira luasnya berapa ini Pak? Ini 1.700 meter. 1.700 habisnya tadi yang
pupuk organiknya? Itu kemarin 7 karung, satu karungnya 75.000. Ya. Itu lebih irit dari pupuk kandang. Kalau menggunakan pupuk kandang bisa lebih dari itu malah. Ya. Kemudian untuk vertiposnya habis? Ini vertiposnya 1,5 sak. 1,5 sak. Kemudian dolomitnya Pak? Kalau dolomit ini satu bedengan itu kemarin saya pakai 1 tapi sisa dikit ya. Ini berapa bedeng ya? Saya lupa kalau dolomitnya. Yang penting tabur agak tipis ya, nggak tebal nggak tipis. Oke. Berarti kalau pupuk organik sama vertiposnya itu ditabur di permukaan dulu. Baru diaduk. Baru saya aduk. Kemudian dolomitnya nanti akhir-akhir gitu Pak? Enggak, jadi gini, jadi pertama sebelum dikasih pupuk vertipos sama organiknya itu saya kasih dolomit dulu. Saya kasih dolomit dulu, terus baru saya taburin itu, saya aduk. Kalau dulu kan saya di tengah, tapi ini karena lahan bekas. Kalau tidak saya aduk nanti tanahnya itu yang atas itu kurang gembur, makanya sekalian menggemburkan saya aduk gitu. Iya. Kemudian selisih dari pemberian pupuk ke penanamannya itu ada selisihnya nggak? Nah ini karena ini bukan pupuk kotoran hewan yang langsung dari kandang, itu langsung saya tanam, berani. Tidak ada layunya sama sekali kalau pakai pupuk seperti itu. Kalau pakai pupuk kandang kan biasanya harus ada jaraknya lebih dari 20 hari atau berapa. Tapi kalau ini nggak usah, ini langsung nih nanti. Langsung. Berarti setelah dipupuk, ditanam, diberi kompos di lubang tanam, kemudian ditanam gitu Pak? Iya, langsung ini. Kemudian untuk jarak tanamnya ini berapa Pak? 50-50 model zigzag. Zigzag, ya Pak. Ya. Kemudian satu lubang tanam, ini satu tanaman, dan tidak dilakukan perempelan nih Pak? Tidak sama sekali. Alasannya kenapa Pak kira-kira? Ini kalau perempelan itu kan, kalau saya itu waktunya yang ini bukan masalah metode seperti apa, tapi masalah kendala waktu Pak. Jadi saya biarkan itu karena memang nggak ada waktunya untuk merawat. Iya. Tapi tadi untuk perawatan yang awal itu kan dikocor 1 kali ya Pak untuk fase vegetatif. Itu pakai apa Pak? Oh itu kemarin saya pakai Power Soil, terus Ultradap sama NPK 16. Dosisnya berapa Pak? Itu kemarin dosisnya totalnya itu 1 ember yang 15 liter itu pakai 3 sendok Ultradap, pakai 1 on NPK, dan pakai setengah sendok Power Soil. Ya. Kemudian untuk fase generatif, kocornya pakai? Saya pakai MKP dan pakai Calbovit, saya mix. Jadi kalium dan kalsium tuh di saya Pak. mix. Bapak sendiri alasan mencampur kedua pupuk tersebut kenapa Pak? Ini saya sebutkan ya, ini ilmu dari guru saya ya, ini Mas Daniel itu yang menciptakan buku sakti, ini saya sebutkan di sini. Itu memang dulu saya pernah bertanya kepada beliau. Itu mungkin kalau secara teori itu banyak yang menyatakan kalau kalium dan kalsium jangan dicampur. Tapi untuk metode Mas Daniel ini saya buktikan di lapangan ternyata tidak masalah dan malah mengirit tenaga untuk pengocoran. Yaitu terima kasih ilmunya Mas Daniel. Ini saya sebutkan di sini. Jadi memang tergantung kemantapan hati juga nggak Pak. Kalau misal kita udah mantep, ini dicampur aja nggak apa-apa gitu. Katanya nggak ada masalah gitu. Dan kalau berdasarkan kebutuhan tanaman sendiri juga tanaman nanti akan menyerap apa yang dia butuhkan gitu Pak. Jadi dia lebih sesuai dengan kebutuhan tanaman juga. Nah kemudian kalau tadi sudah berbicara mengenai pupuk kocor, kemudian untuk penyempraian Pak, penyempraian fase vegetatif ini pakai apa? Yang penting tanaman itu bisa terpenuhi unsur makro dan mikronya ya. Jadi kalau kita nyepray itu kalau untuk nutrisi itu ya NP-nya itu pasti ada kalau masa vegetatif. Jadi saya menggunakan Ultradap. Ultradap itu kan bisa dikocor, ditabur dan dispray. Dan saya campur mikronya ya. Kebetulan kan di sini ada toko pertanian yang menyediakan Vitaron, saya menggunakan Vitaron untuk unsur mikronya. Jadi itu kolaborasi cuma itu saja di masa vegetatif. Ya. Intervalnya berapa hari sekali Pak? Kalau spray ini kalau saya yang dulu waktu masa pertumbuhan itu ini saya agak rutin ya, 3 hari sekali. 3 hari sekali.
Kemudian itu apa dicampur sama insek, fungi gitu nggak Pak? Iya, saya campur. Tetap saya campur, terutama kalau untuk yang tipe buah ke atas itu yang tidak tahan virus itu saya campur pakai insek ya. Tapi kalau yang ini kadang-kadang, ini kalau yang Tavi itu saya kadang-kadang kalau pakai inseknya. Tapi kalau obat jamurnya malah rutin, jadi sebaliknya. Jadi kalau Tavi itu yang rutin obat fungisidanya, kalau yang buah ke atas itu kebalikannya, yang inseknya yang dirutinin. Kalau inseknya pakai apa Pak? Kalau insek saya menggunakan kolaborasi ya, ini saya rolling itu bahan aktif Abamectin, saya menggunakan Agrimek dan saya rolling dengan Pegasus. Ya. Kemudian untuk funginya pakai? Kalau fungi ini saya dulu pakai 4 bahan aktif, ini saya sebutkan mereknya boleh? Enggak apa-apa, silakan. Jadi saya pakai ini, kalau yang kontak saya pakai Mancozeb dan Propinep. Mungkin mereknya ada Yosep, Topaz, dan Antrakol. Nah itu kontak. Dan Chlorothalonil, mungkin itu kontaknya. Tapi kalau untuk sistemiknya saya biasanya menggunakan bahan aktif Tebuconazole, pakai Velikur, Kolikur, dan pakai Cabriotop. Itu bahan aktifnya metiram sama ya itu Piraklosistrobin. Itu pakai itu saya. Itu di rolling apa dicampur Pak, kontak dan sistem begitu? Kalau ini banyak yang saya rollingnya. Kalau saya mix antara kontak dan sistemik itu baru sekali terakhir kemarin waktu setelah hujan angin itu. Terakhir itu saya langsung saya mix. Sebelumnya enggak, sebelumnya saya rolling. Kemudian sejauh ini Pak, dari hasil penyepraian tadi, menurut Bapak serangan penyakitnya ini bagaimana di lahan ini? Ini kalau untuk yang ini ya, yang absolut ini kan di tetangga-tangga lahan tangga itu kan kebanyakan yang tipe RM ini, tipe absolut atau tipe sejenisnya ini biasanya walaupun musimnya ini sudah awal kemarau, tapi masih banyak yang terkena patek. Tapi alhamdulillah ini saya di sini mau menemukan patek masih sulit. Iya, kelihatannya memang nggak ada nih Pak kalau dilihat-lihat. Kemudian untuk serangan misal busuk batang, layu gitu, gimana Pak? Kalau terus terang ya, kalau dari dulu saya menanam tipe ini memang musuh terbesarnya adalah busuk batang. Tapi alhamdulillah dengan dasaran yang saya gunakan ini meminimalisir serangan busuk batang. Walaupun ada ya, terus terang itu tidak 100% itu kalau tipe ini itu kuat. Jadi ada, tapi serangannya itu cuma sedikit. Jadi memang tergantung sama pupuk dasar, tergantung dengan perawatan kita juga nih Pak. Nah jadi kalau mungkin banyak petani yang menanam varietas yang sama tapi kok serangan penyakitnya banyak, mungkin ada yang harus dibenahi tentang pupuk dasarnya atau perawatannya gitu nggak Pak? Ini spraynya pakai apa aja Pak? Oh iya, tadi untuk masa generatif setelah keluar bunga itu saya untuk nutrisi cuma menggunakan MKP. Terus untuk setelah keluar buah dan ada merahnya satu itu langsung saya ganti dengan Kalinet. Itu ternyata buahnya bisa membesar setelah penggunaan Kalinet. Kalau hasilnya sendiri nih Pak, dari cabai absolut 69 ini bagaimana? Kalau hasilnya ini ya alhamdulillah, ini 120 HST itu kemarin udah pulih modal. Wah. Itu tapi saya hitungannya gini, saya gabungkan antara absolut dan yang tipe kaliber itu saya gabungkan hasilnya. Padahal yang menolong hasilnya itu yang tipe absolut ini kemarin itu. Jadi ini 120 HST nggak Pak? Sekarang sudah 125 HST 125. Dan sudah numpang banyak. Alhamdulillah. Dan ini sudah petik kira-kira berapa kali Pak? Kalau untuk durasi saya kan suka-suka ya Mbak ya. Jadi tidak bisa dihitung berapa kali petik. Tapi ini sudah 40 hari petik. 40 hari sudah dipetik dan ini emang muter terus ya Pak, dari petikan misal hari Senin petik, kemudian hari Selasa masih petik lagi dan ternyata yang di sana sudah merah lagi, jadi terus gitu Pak petiknya. Jadi karena kekurangan tenaga yang seperti itu Mbak, kadang 2 orang atau apa itu tidak bisa sekali petik habis semua, jadi berurutan, jadi dari sepertiga lahan lanjut ke sepertiga lahannya lagi, jadi finishnya bisa sampai 3 hari, besok yang sana sudah merah lagi. Tapi alhamdulillah malah bisa menangi
harga gitu iya, Pak? Tiap hari dapat harga. Iya, dapat harga. Dapat naik, dapat turun. Iya, dan alhamdulillah akhir-akhir ini juga lagi naik ya Pak? Iya, alhamdulillah tadi malam kepala 5. Wah, alhamdulillah. Hasilnya memang sangat memuaskan dan sejauh ini sudah bisa untuk menutup modal dan sudah ada lebihannya ya Pak? Iya, ini alhamdulillah itu modal yang sudah kembali bisa buat mengolah lahan selanjutnya yang tadi lagi dicangkulin tuh. Iya. Nah, jadi itu ya sahabat Senang Tani, mungkin sedikit pengalaman yang bisa Pak Lukman bagikan dari mulai pemilihan varietas, kemudian pemilihan pupuk dasar dan perawatan. Memang itu menjadi hal yang sangat penting dan saling berhubungan, karena kalau kita memilih varietas yang unggul tapi pupuk dasarnya salah pilihannya, kemudian perawatannya juga kurang, nanti hasilnya juga bisa kurang memuaskan. Nah, sebagai penutup nih Pak, untuk sahabat Senang Tani semua, mungkin Pak Lukman bisa menyampaikan pesan dan pesannya untuk sahabat Senang Tani semua biar hasil panennya ini bisa memuaskan seperti ini. Saran saya ya untuk tanaman ini, mungkin tanaman ini yang kita bahas itu tanaman absolut ini. Untuk perawatan atau metode penggunaan pupuk itu jangan disamakan dengan buah tipe ke atas, karena memang harus ada bedanya. Jadi soal plus minusnya itu bisa ditanganin dengan penggunaan pupuk yang tepat, dengan dasaran yang tepat, dan mungkin fungisida dan insektisida juga harus tepat sasaran. Jadi jangan kita menggunakan pupuk dan pestisida itu yang tidak tepat sasaran, nanti malah pemborosan dan tanaman tidak seperti yang kita harapkan. Dan satu lagi, terima kasih kepada guru saya Mas Daniel dan bos saya Mas Farid Budianto. Terima kasih, dan mbaknya Mbak Titis juga sudah berkenan di lahan kami. Ya, nah mungkin akan coba saya simpulkan ya dari perawatan dan juga dari awal sampai akhir yang sudah Bapak Lukman tadi sebutkan. Mungkin nanti kalau misal saya salah bisa dikoreksi ya Pak. Nah, jadi untuk varietasnya di sini Pak Lukman menanam Absolut 69. Kemudian untuk pupuk dasarnya di sini beliau pakai pupuk organik yang sudah berbentuk granul dan dikombinasikan dengan Vertipos dan ditabur dengan dolomit sebelum pengaplikasian pupuk dasar. Kemudian di lubang tanamnya sendiri ini masih ditambah dengan kompos nih Pak. Ya. Jadi setelah diberi pupuk dasar ini langsung dilakukan penanaman dan di lubang tanam diberi kompos. Dan untuk jarak tanamnya di sini 50 x 50 dengan sistem penanamannya zigzag. Dan untuk perawatan fase vegetatif ini baru dikotor 1 kali menggunakan Power Soil, Ultradap, kemudian NPK 1616. Nah, kemudian untuk fase generatif kotornya sendiri ini pakai MKP dan Kalbovit ya Pak? Iya. Ya, kemudian untuk penyepraian fase vegetatif tadi pakai Ultradap dan Vitaron, dan untuk inseknya tadi pakai Abamectin, kemudian di rolling pakai Diavendiuron, Pegasus. Kemudian untuk fase generatifnya sendiri, spraynya ini pakai ya MKP sama Kalinet. Jadi di awal pakai MKP, kemudian kalau buahnya sudah mulai merah diganti pakai Kalinet, gitu nih Pak. Iya. Jadi sebenarnya untuk perawatannya sendiri Pak Lukman ini cukup sederhana nih Pak. Iya, cukup saya ringkas, saya irit-iritkan. Iya, cukup irit karena dulu juga harganya belum setinggi sekarang ya Pak, dan disesuaikan dengan harga jual juga. Jadi perawatan di sini cenderung sederhana dan irit, jadi ini mungkin bisa dicontoh juga oleh sahabat Senang Tani semua. Nah, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Senang Tani semua. Terima kasih kepada Pak Lukman yang sudah membagikan pengalamannya kepada sahabat Senang Tani semua. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi amal kebaikannya Pak Lukman. Dan mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Padahal masih banyak pekerjaan lain, tapi Pak Lukman masih mau menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu pada kita semua. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.